Shalom semua, apa kabarnya? Saya percaya keadaan saudara-saudara semua dalam keadaan baik dan kesehatan yang sempurna Tuhan berikan, dan diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau terlebih dahulu menjelaskan bahwa firman Tuhan yang disampaikan bahwa Raja Saul diangkat menjadi raja bukan karena keinginan Tuhan, tetapi karena keinginan dari bangsa Israel. Itu ada dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Dan kita sekarang ini mau belajar dari kisah seorang bapak dan seorang anak yang memiliki sikap dan reaksi yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sebelum firman Tuhan disampaikan, saya ajak kita semua bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami akan dengar dan kami akan terima. Tuhan, urapi kami semua, terus buat kami dapat mengerti isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu, pesan-pesan-Mu, bahkan sekalipun teguran-teguran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat untuk kebenaran firman-Mu. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah, mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-14. Saudara, tapi saya baca 3 ayat saja, selebihnya saudara bisa baca seterusnya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan. Pahlawan Yonatan. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tapi rakyat tidak tahu tentang kepergian Yonatan itu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada waktu itu ada perang antara Israel dengan orang Filistin, saudara. Oleh karena ketidaktaatan Saul, maka orang Israel dapat dikalahkan oleh bangsa Filistin. Mereka banyak yang terserak-serak dan tersembunyi. Antara lain, mereka sembunyi di Migron. Migron yang artinya di tepi jurang. Ada yang bersembunyi di lubang-lubang atau di gua-gua. Ada yang bersembunyi di pegunungan Efraim, saudara. Semua kegiatan dan kehidupan bangsa Israel dikendalikan, dimonitor oleh orang Filistin, saudara. Orang Filistin mau meyakinkan bahwa orang Israel tidak boleh membuat senjata sendiri, dan semua perlengkapan yang dari logam, orang Israel harus membuat atau memesan kepada orang Filistin. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing, saudara.
Adapun bayarnya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan memasang kusa. Orang Filistin sungguh kejam sekali, karena demikian sulit untuk mendapatkan senjata. Dan menurut Alkitab, ada yang masih punya senjata. Ada 2 orang, saudara. Yang pertama Saul sebagai raja, dan yang kedua yang memiliki senjata adalah putra raja, yaitu Yonatan, saudara. Pada waktu itu keadaan bangsa Israel keadaan kacau, saudara. Sangat parah, saudara. Dalam keadaan seperti itu, ada 2 orang yang melakukan sebuah reaksi yang berbeda, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus. Raja Saul yang memiliki senjata, bersama dengan Saul ada sebanyak 600 orang rakyat yang ikut dengan Saul. Berikutnya, saudara, imam besar yang hidup pada waktu itu dengan memakai baju efod juga ada bersama-sama dengan Saul. Saul sedang ada di ujung Gibea, di tempat namanya Migron, di bawah pohon delima. Nama Migron adalah tebing yang curam atau jurang yang curam, saudara. Sedangkan bayangkan, saudara, seorang raja dengan senjata yang lengkap yang Saul punya, yang Saul miliki, dan juga imam besar dengan baju efodnya yang bersama dengan Saul, memilih dan membiarkan ada di ujung sebuah jurang yang terjal dan dalam. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus. Saul tidak berbuat apa-apa dengan apa yang dimiliki oleh Saul. Padahal kalau ada imam besar dan baju efod ada pada imam besar, sebenarnya kapanpun Saul bisa bertanya kepada Tuhan melalui imam besar yang bersama-sama dengan Saul. Dengan bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau menyatakan apa? Dan Tuhan juga mau menghendaki apa dalam situasi tersebut. Hari-hari ini ada banyak orang yang seringkali bersikap seperti Saul. Ketika kita menghadapi pergumulan atau persoalan dalam hidupnya, engkau punya firman tapi tidak engkau gunakan. Engkau punya pedang roh tapi engkau tidak pernah pakai. Engkau tidak pernah sungguh-sungguh tanya Tuhan dengan segenap hati apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Dia memilih menempatkan dirinya tersudut oleh keadaan dan disudutkan oleh iblis. Sebenarnya orang tersebut dapat melakukan sesuatu yang membuat dirinya terbebas dan dia bisa membalikan keadaan. Cenderung kita membiarkan kehidupan berjalan tanpa dikendali oleh siapapun, dan kita berpikir semua akan selesai dengan sendirinya. Saya berkata itu tidak benar. Seringkali kita bersikap seperti Saul ketika melihat ada sebuah kegerakan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya. Kita hanya bisa melihat sebuah persoalan yang terus datang dalam kehidupan kita. Saul punya senjata. Saya percaya senjata yang dimiliki oleh Saul lebih lengkap dari Yonatan anaknya, karena dia adalah seorang raja. Ditambah lagi ada imam besar yang lengkap dengan baju efodnya. Ketika imam besar dengan baju efodnya, imam besar bisa bertanya kepada Tuhan,
apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki. Saul memilih diam di bawah pohon delima, sedangkan rakyatnya dalam ketakutan dan gemetar, walaupun rakyat itu bersama-sama dengan rajanya. Bila saja bangsa Filistin kalau mau bergerak menyerang mereka, maka habislah semua diserang oleh bangsa Filistin. Tapi Alkitab mengatakan ada seorang anak muda, yaitu Yonatan dengan senjatanya, senjata seadanya, saudara. Coba kita lihat dalam peristiwa ini ada yang janggal, saudara. Yonatan tidak bersama dengan imam besar itu ikut bersama dengan bapaknya atau Saul, saudara. Dan bapaknya tidak berbuat apa-apa. Ini sangat menyedihkan, saudara. Tetapi Yonatan menangkap atmosfer ilahi. Kalau saudara baca firman Tuhan di 1 Samuel 13 pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14, di masing-masing pasal ada 2 kali menyebutkan orang-orang Ibrani. Alkitab menyebut mereka bukan orang-orang. Hai kamu orang-orang Ibrani. Pada saat ini mereka menghadapi, mereka tertekan. Kedua, mereka terjepit. Ketiga, mereka tidak berani melewati batas, tapal batas yang ditentukan oleh orang Filistin. Mereka sembunyi. Saul ketakutan, tidak tanya Tuhan pada saat itu. Kalian orang-orang Ibrani. Saul tidak menangkap kata-kata itu, saudara. Saul tidak berbuat apa-apa. Saul tidak tanya kepada Tuhan. Tertekan di bawah pohon delima Saul. Tetapi Yonatan mengatakan atau menangkap yang berbeda. Kata Ibrani artinya the man from beyond. Seseorang yang dari seberang, saudara. Ada beberapa tokoh yang disebut the man from beyond. Abraham yang tinggal di kota yang namanya Ur Kasdim, Tuhan berkata, pergilah ke sebuah tanah yang akan kuberikan kepadamu. Ketika Abraham keluar, maka Abraham harus menyeberangi sungai Efrat. Maka ketika Abraham menyeberangi sungai Efrat, maka Abraham disebut the man from beyond. Orang yang telah menyeberangi sebuah batas, saudara. Selama ini yang mengikat dirinya untuk tidak melewati batas. Ajaib sekali, orang Israel pada waktu itu tertekan. Ada garis batas yang dibuat oleh orang Filistin dan mereka tidak berani untuk melewatinya. Tapi puji Tuhan, Alkitab menulis ada 2 kali pada 1 Samuel pasal yang ke-13 dan 1 Samuel pasal yang ke-14 itu dituliskan orang Ibrani, saudara. Di sini Yonatan bin Saul menangkap ada atmosfer ilahi, yaitu hadirat Tuhan, kehendak Tuhan yang mungkin Yonatan bisa tanyakan langsung kepada Tuhan. Iya, kehendak atau maunya Tuhan apa? Dan tidak, bukan kehendak atau bukan kehendak Tuhan atau bukan maunya Tuhan. Tetapi untuk bertanya kepada Tuhan pada saat itu adalah tugas imam besar, lengkap dengan baju efod. Sedangkan imam besar yang lengkap dengan baju efod sedang bersama-sama
dengan bapaknya adalah Saul. Tetapi roh yang ada di dalam diri Yonatan menangkapnya berbeda. Ia seperti mendengar suara Tuhan, "Kalian adalah orang Ibrani." Ingat saudara, orang Ibrani menjadi sah kalau orang tersebut berani crossover. Di pasal 14 ada 4 kali berkata Yonatan kepada bujangnya, "Mari kita seberangi, saudara." Seperti Yonatan berkata seperti ini, ada garis batas yang dibuat yang mengatakan kepada kita, jangan seberangi. Tetapi Yonatan tangkap hati Tuhan. Kamu orang Ibrani, dan orang Ibrani harus menyeberangi. Sampai 4 kali Yonatan berbicara kepada bujangnya, "Let us cross over." Saudara, kalau engkau tidak bertindak sesuai dengan destinimu, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, saudara. Hari ini, saat ini, dalam kehidupan kita, kita bisa memilih mau seperti Saul, membiarkan dirinya tinggal di Migron, atau engkau mengatakan, "Tuhan, aku mau mendengar sesuatu dari Tuhan." Dan muncul niatan hati berkata, "Let us cross over." Dan bujangnya Natan berkata, "Lakukan niat hatimu." Abraham menyeberangi sungai Efrat, maka Abraham disebut sebagai orang Ibrani. Abraham mendapatkan tanah Kanaan. Suatu hari, cucu Abraham yaitu bernama Yakub meninggalkan kemah orang tuanya, menyeberangi sungai Yordan menuju ke tempat Laban. Sekian belas tahun, maka Yakub pulang. Yakub berkata kepada Tuhan, "Hanya dengan membawa tongkat ini Tuhan, aku Yakub menyeberangi sungai ini. Tetapi lihat sekarang, berkat-Mu sudah menjadi 2 pasukan." Dan Yakub pada saat itu menjadi orang yang kaya raya, sebab Yakub adalah orang yang berani crossover. Dan tokoh berikutnya yang ada di Alkitab juga bernama Yosua. Ketika Yosua mau diajak masuk ke tanah Kanaan, dihalangi oleh sungai Yordan yang sedang meluap airnya dan tidak mungkin diseberangi. Tuhan berkata, "Waktunya ada sekarang. Jangan tunggu sampai surut airnya." Maka Yosua memerintahkan orang yang mengangkat tabut Tuhan untuk mencelupkan kakinya di sungai Yordan, saudara. Dan begitu kakinya dicelupkan, maka terbelahlah air di sungai itu. 2 juta lebih pasukan Tuhan masuk berbaris ke tanah Kanaan, menginjak tanah yang kering. Sungai Yordan yang sama didatangi oleh Elia dan Elisa. 56 Nabi Yeriko, mereka hanya melihat dari jauh. Mereka tidak berani atau tidak mau menyeberang. Tapi ada 2 nabi mau menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan yang tidak mungkin atau tidak dapat diseberangi. Tetapi Elia melepaskan jubahnya, dipukulkannya jubahnya ke sungai itu. Maka terbelahlah sungai itu menjadi 2. Maka ada nabi Tuhan berjalan di tempat yang kering. Pada waktu Elisa kembali, Elisa mengalami problem yang sama. Maka Elisa mengambil jubah Elia dengan berteriak,
Di mana Tuhan Allah Elia? Maka Elisa memukulkan lagi. Coba Elia ke sungai itu. Maka terbelahlah air di sungai itu menjadi dua bagian. Dan Elisa menyeberangi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau sungai ini bisa berbicara atau berteriak, ini gila. Tetapi orang-orang ini yang membuat aku, sungai itu, menjadi ketakutan. Tidak ada yang dapat menghentikan saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda menjadikan diri Anda seperti Saul? Senjatamu tidak pernah dipakai. Suara Tuhan tidak pernah engkau mau dengar. Dan membiarkan dirimu tersudut di Migron. Dan tidak ada perubahan hidup apapun yang terjadi. Mengikut Yesus sudah puluhan tahun saudara. Tapi perubahan hidup tidak ada saudara. Yang kedua, apakah Anda memilih seperti Yonatan? Anda tangkap apa yang Tuhan mau. Yonatan membuat keputusan yang luar biasa. Yonatan disebut sebagai seorang yang crossover, saudara. Alkitab menuliskan Yonatan punya senjata. Saya memikirkan saudara, saya percaya senjata yang dimiliki Yonatan, senjatanya tidak selengkap yang dimiliki oleh Saul, ayahnya itu. Yonatan tidak punya baju efod. Baju efod serta imam besar sedang bersama-sama dengan ayahnya. Saul ketakutan. Saul tersudut. Saul tidak berbuat apa-apa. Sedangkan Yonatan pada waktu itu menangkap apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau katakan, kalian orang Ibrani. Ada 4 kali Yonatan berkata kepada bujangnya, let us cross over. Mari kita seberangi. Mari kita menyeberang. Mari kita menyeberang. Mari kita menyeberang. Bahkan Tuhan juga tidak berbicara secara audible kepada Yonatan, saudara. Dan tidak ada nabi yang bernubuat kepada Yonatan. Dan tidak ada imam besar lengkap dengan baju efodnya yang bersama-sama dengan Yonatan menyeberangi sungai itu. Sering kali Tuhan berbicara seperti itu. Dia Tuhan mau hembuskan sebuah atmosfer ilahi. Dan bisakah saudara menangkap hati Tuhan? Dan Tuhan berkata, kalian orang Ibrani, kalau saudara bisa menangkap apa yang Tuhan katakan seperti Yonatan lakukan, maka gerak saudara akan luar biasa. Yonatan menangkap apa yang Tuhan katakan. Yonatan menangkap apa yang Roh Kudus katakan. Saudara, dalam kehidupan ini kita bisa memilih. Kita memilih sikap seperti Saul, atau kita memilih sikap seperti Yonatan, saudara. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah disampaikan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kau baik. Firman Tuhan sudah hambamu sampaikan. Biar saat ini singkapkan terus rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami lihat, semua itu datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, kau baik Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua dengan berlimpah-limpah, khususnya
rohani kami Tuhan. Kami terus mulai peka mendengar suara-Mu. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau melakukannya dengan cara yang benar, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Yang Tuhan inginkan adalah kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, saya ingatkan kembali, mungkin di dalam 1 bulan ini kita ada yang mengecewakan Tuhan, mungkin melalui perkataan, ada yang tidak baik di hati Tuhan, mungkin tindakan-tindakan perilaku kita selama 1 bulan. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita bereskan terlebih dahulu. Saudara, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita bertobat dan tidak berbuat lagi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Supaya kita ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita boleh dilayakkan, kita boleh disucikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Sehingga melalui tubuh dan darah Tuhan, melalui roti dan anggur ini kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara beberapa orang mengatakan, saya udah lupa. Minta tolong kepada Roh Kudus. Roh Kudus ingatkan apabila kami ada salah, ada tindakan perkataan yang melukai hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar berhati-hati dalam segala perkataan, terutama juga tindakan-tindakan langkah-langkah kami. Ampuni kami Tuhan kalau langkah-langkah kami salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau masuk dalam perjamuan kudus dengan cara yang benar, yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk, kami mau minta disucikan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Mari saudara kita persiapkan hati pikiran kita, saudara, untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan diam, saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita angkat cawan pengucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Jangan diam saudara, angkat suara. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Uralabalabalabalaba, inaralabayalaba, shandaralabayalabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah. Buat tubuh dan darah-Mu. Saat ini kami boleh bersatu melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, melalui persekutuan tubuh dan darah-Mu, kami boleh memberitakan kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dimanapun berada Tuhan Yesus, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah. Mungkin saat ini ada saudara-saudara kami yang melemah tubuh saat ini, dalam nama Yesus sembuh. Mungkin saat ini ada juga saudara-saudara kami yang hilang harapan saat ini. Tuhan berikan pengharapan yang baru. Saat ini mungkin saudara kami ada yang masalah ekonomi Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau curahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Kau curahkan buat mereka berlimpah-limpah, sehingga segala kebutuhan hidup mereka boleh tercukupi, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Engkau baik Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar rayon 1H: integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Ajak kita semua untuk bersama-sama membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya. Berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.